Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak untuk melanjutkan di bab yang pertama, menganalisis sediaan kalinika untuk pelajaran farmakognosi. Di sesi yang ketiga ini adalah sesi yang terakhir. Kemudian untuk slide yang selanjutnya untuk melanjutkan materi. Kemudian slide selanjutnya yang kedua adalah perkulasi bertingkat atau reprekolasi. Reprekolasi adalah suatu cara perkulasi biasa tetapi dipakai beberapa perkulaktor. Dengan sendirinya simplisia dibagi-bagi dalam beberapa porsi dan ditarik tersendiri dalam tiap perkulaktor. Biasanya simplisia dibagi dalam 3 bagian dalam 3 perkulaktor. Perkulat dari tiap perkulaktor diambil dalam jumlah yang sudah ditetapkan dan nantinya dipergunakan sebagai cairan penyari untuk perkulasi berikutnya pada perkulaktor yang kedua atau yang ketiga. Cara kerjanya simplisia pertama dilembabkan dan dimasukkan ke dalam perkulaktor pertama, kemudian ditarik seperti cara perkulaktor biasa, tetapi perkulatnya ditentukan dalam beberapa bagian dan jumlah volume tertentu, misalnya 200 cc, 300 cc, 300 cc, 300 cc dan seterusnya. Kemudian bagian pertama perkulat A 200 cc adalah sebagian sediaan yang diminta dan perkulat selanjutnya disebut susulan pertama. Kemudian yang kedua, simplisia kedua ditambahkan dengan perkulat A susulan pertama dan dimasukkan ke dalam perkulat kedua, kemudian ditarik atau divakum, akan diperoleh perkulat-perkulat dalam jumlah dan volume tertentu, misalnya 300 cc, 200 cc, kemudian ditarik lagi 200 cc dan seterusnya. Bagian pertama perkulat 300 cc adalah sebagian dari sediaan yang diminta dan perkulat selanjutnya disebut susulan yang kedua. Kemudian simplisia pada perkulator ketiga diolah seperti pada perkulator yang kedua dan menggunakan perkulat B susulan kedua sebanyak 200 cc dan seterusnya sampai nantinya sebanyak 500 cc. Kemudian di sini terlihat bahwa perkulat A bagian pertama lebih kecil volumenya dari perkulat B bagian pertama, tetapi sebaliknya perkulat A bagian berikutnya lebih besar volumenya dari perkulat yang B. Hasil ialah perkulat A pertama 200 cc, perkulat B pertama 300 cc, karena yang diminta perkulat C harus sesuai dengan perkulat A dan kedua perkulat B jumlahnya harus 500 cc. Kemudian keuntungan utama pada perkulasi ialah preparat yang terdapat dalam bentuk bekas dan penghematan metrum, tetapi perkulasi ini tidak dapat digunakan untuk ekstraksi sampai habis. Secara resmi perkulasi digunakan hanya untuk pembuatan ekstrak-ekstrak cair yang simplisianya mengandung khasiat yang tidak tahan atau rusak oleh pemanasan. Ini adalah contoh gambar dari perkulasi ya, bisa dilihat nanti simplisianya di sini. Kemudian nanti inilah terjadi proses yang ditambah tadi perkulasi A sampai dengan C nanti ditampung sesuai permintaan tadi yang 500 cc tersebut. Kemudian perkulasi dengan tekanan digunakan jika simplisia mempunyai derajat halus yang sangat kecil sehingga cara perkulasi biasanya tidak dapat dilakukan. Untuk itu perlu ditambah alat penghisap supaya perkulat dapat turun ke bawah. Alat tersebut dinamakan diakolaktor. Kemudian hal-hal yang harus mendapat perhatian pada perkulasi ini, yang pertama mempersiapkan simplisianya, derajat kehalusan. Kemudian yang kedua melembabkan dengan cara penyari, maserasi. Yang pertama jenis perkulaktor yang dipergunakan dan mempersiapkannya.
Dan yang keempat, cara memasukkannya ke dalam perkolektor dan lamanya di maserasi dalam perkolektor maserasi yang kedua. Pengaturan penetapan cairan keluar dalam jangka waktu yang ditetapkan. Kemudian rangkuman untuk bab pertama ini adalah ilmu klinika, adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pembuatan sediaan obat dari bahan alam, itu tumbuh-tumbuhan dan hewan dengan cara yang sederhana. Sediaan klinika adalah sediaan yang dibuat dari bahan bertumbuh-tumbuhan atau hewan dengan cara yang disari. Ini tugas kalian nanti untuk dikerjakan. Ini adalah tugas kelompok. Cari informasi tentang yang pertama berbagai alat yang digunakan untuk proses ekstraksi, yang kedua adalah mekanisme kerja dari alat untuk ekstraksi tersebut di atas, kriteria bahan atau simplisia yang digunakan pada alat tersebut, dan yang keempat tugas disajikan dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan bukan di depan kelas ya, tetapi nanti di video untuk proses kepentingannya, yaitu untuk media daring. Terima kasih untuk sesi pertama, kemudian sesi kedua, kemudian ini adalah sesi yang ketiga. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan kemudian dipelajari materinya. Sekian dari Bapak dan terima kasih. Sekian video penjelasan dari Bapak di season yang ketiga ini, dan kemarin sudah kalian saksikan video penjelasan di season yang pertama dan yang kedua. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, jangan pernah melihat hanya dari segi tampilan. Tampilan yang sederhana belum tentu jelek. Generasi muda, kembangkanlah ilmu pendidikan untuk turut menguasai ilmu teknologi dan ilmu iptek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.